Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada hari kiamat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas seputar pengertian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tahapan kehidupan setelah kiamat, dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Di sini pengertian dari iman kepada hari kiamat atau arti iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat yaitu mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini maka akan ada kehidupan yang kekal, yakni di akhirat nanti. Setelah mengetahui arti iman kepada hari kiamat, sekarang kita akan lanjut kepada tanda-tanda kiamat. Pada tanda-tanda kiamat itu ditandai dengan beberapa peristiwa, di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya kaum penghancur atau perusak yaitu kaum Yakjuj dan Makjuj, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Imam Mahdi, bencana alam di mana-mana, hilangnya para ulama, banyaknya pemimpin yang tidak jujur, ilmu dihilangkan dan kebodohan, kejahatan merajalela, laki-laki menyerupai perempuan dan juga sebaliknya, dan terakhir Al-Quran dan masjid hanya menjadi hiasan dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda dari hari kiamat, sekarang kita akan mengetahui nama-nama hari akhir atau hari kiamat dan juga pembagiannya. Yang pertama yaitu Al-Qari'ah, artinya bencana yang menggetarkan. Dalilnya Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nama hari akhir yang selanjutnya yaitu As-Sa'ah, yang berarti waktu. Dalilnya Quran surah Al-Qamar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarobatis sa'atu wangsyaqqal qamar. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Nama hari akhir yang selanjutnya yaitu Yaumiddin, yang artinya hari pembalasan. Dalilnya Quran surah Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Setelah mengetahui nama-nama dari hari akhir, sekarang pembagian daripada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro, artinya adalah kiamat kecil. Contohnya, meninggalnya seseorang manusia. Bencana alam seperti tsunami, longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kiamat kubro, yang artinya peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan isinya, atau kiamat yang sesungguhnya. Setelah mengetahui nama-nama hari akhir dan juga pembagiannya, kita akan ditunjukkan kepada tabel tahapan kehidupan umat manusia setelah hidup di alam dunia. Nah, umat muslim itu ditandai dengan anak panah yang putih dan umat non-muslim ditandai dengan anak panah yang merah. Kita semuanya manusia setelah dari alam dunia akan mengalami mati dan tibalah kepada alam kubur atau alam barzah. Lalu malaikat Israfil meniup sangsakala dan ditandai dengan hadirnya hari kiamat. Setelah itu maka akan ada hari kebangkitan di padang mahsyar itu kurang lebih selama 50.000 tahun. Setelah itu kita selaku umat muslim akan meminta syafaat dari para rasul, terutama Rasul Muhammad SAW. Nah, setelah itu kita semua
umat muslim dan non-muslim itu akan dihisab. Dan setelah itu kita semua juga akan ada pembagian catatan amal. Lalu akan tibalah hari Yaumul Mizan, yaitu timbangan amal ibadah. Nah, bagi umat non-muslim akan langsung memasuki neraka, dan kita insya Allah akan ke telaga dulu. Lalu kita itu akan ada ujian keimanan seseorang di situ. Nah, dari situlah kita mengetahui apakah kita ke neraka ataukah ke surga nanti. Seperti itu. Dan setelah itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, dan terakhir di surga. Itulah kehidupan di akhirat, yaitu surga dan neraka. Setelah ditunjukkannya tabel barusan, kembali saya akan menjelaskan kehidupan setelah hari akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya umat manusia dari alam kubur. Selanjutnya Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh makhluk setelah dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar nanti. Selanjutnya Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan umat manusia. Selanjutnya Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan umat manusia selama hidup di dunia. Yang selanjutnya Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan seluruh amal perbuatan umat manusia yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Setelah mengetahui tahapan kehidupan manusia setelah di dunia, nah terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, selalu mengingat kematian sehingga kita menjadi orang yang taat dalam beribadah. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan. Yang terakhir, selalu bersyukur kepada karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.